Nah, coba kita ke sana deh. Di sana narik banget tuh dari tadi. Setelah itu kami menuju ke Sumur 7. Ada, kita baru sedikit masuk aja berasa beda banget. Terus barusan aku denger kayak yang gitu doang. Kayak suara cowok berat dari sebelah kanan sih, Rin. Gak apa-apa tapi kan? Gak apa-apa, insyaallah. Assalamualaikum. Baru aja kita masuk udah langsung denger yang sebelah kanan, yang suara kakek-kakek kayak cowok berat, cuman gitu doang. Dia penunggu di gunung ini, Penunggu di sini. kerajaan gaib itu. Nggak ada, di sini nggak ada. Tuh di pohon itu tuh, di sebelah sana yang aku tunjukin ini ada sosok astral yang dia itu badannya kuda tapi kepalanya manusia, dan itu cowok pakai mahkota. Ada hubungannya gak sih sama putri yang suka mandi? Nggak ada. Di soalnya ini lokasinya deket sama Sumur 7 itu. Iya sih, cuman kalau keangkerannya memang ada hubungannya. Cuman kalau yang barusan aku lihat yang kuda itu nggak ada hubungannya sama kerajaan yang di sana ataupun putri yang tadi aku sebutin ya. Karena dia di setiap tempat sini itu kayak punya wilayah masing-masing gitu, Ren. Gitu. Kayak ada yang mendekat ke sini sih. Dan tadi kamu bilang itu ada harimau. Iya. Itu termasuk yang aku kan sempat dengar kan. Nah, ada warga yang kesini camping terus dia foto di sini. Nah, di foto itu tiba-tiba hilang dan pas muncul. Dia pulang ke rumahnya, dia langsung kesurupan. Oh gitu. Iya, emang dari ini dan nih. Kamu tahu itu darahnya jadi kuning ketika diperiksa. Wow. Emang di tempat ini bener kamu bilang kamu ngerasa nggak nyaman, aku pun juga nggak nyaman, kayak yang was-was kanan kirinya. Emang gimana sih, mereka tuh yang aktif banget buat gangguin pendatang yang di sini. Terus mereka emang suka iseng gitu lewat yang foto, terus tahu-tahu nggak jadi, terus justru nangkep yang penampakan itu. Terus mereka bisa kontak fisik loh. Padahal nggak setiap astral itu bisa kontak fisik. Tuh ada opsi ya kan? Nggak semua astral bisa kontak fisik, karena susah, energinya kan bentrok. Nih ada orbs kan? Iya. Itu dari titik situ tuh. Itu harimau itu bukan? Bukan, cuman orbs itu kan cuman kayak keberadaan mereka aja, energi dari astral itu aja. Dalam penelusuran semalam, Intan melihat beberapa penampakan di Gunung Karang. Tapi tak ada satupun yang saya rasakan. Hanya gelap, dingin, dan sunyi yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Selain Gunung Karang, masih ada gunung lain yang berbaris mengelilingi Pandeglang. Deretan itu biasa disebut Akar Sari, yaitu deretan Gunung Asepan, Karang, dan Gunung Pulau Sari. Di belakang saya adalah Gunung Pulau Sari. Tingginya sekitar 1.346 meter di atas permukaan laut. Diyakini sebagai salah satu pusat peradaban Banten di masa lalu. Gunung Pulau Sari adalah tujuan penelusuran kami selanjutnya.
Itu ada di Kawah Nenda. Pas kebetulan malam-malam bris ini sepi gitu ya. Cuma seperti obor itu, tapi orangnya nggak ada. Itu lagi ngedaki, dia ngecamp kebetulan di kawahnya. Lagi tahunnya nggak tahun sekarang. Itu ada di Kawah Nenda. Pas kebetulan malam-malam bris ini sepi gitu ya. Begitu dia lagi melek-melek itu ada beberapa orang ngelewati tenda-tendanya. Itu posisi Ocos adanya emang di sawah-sawah. Itu di sawah, kalau lagi kita ngobor ikan atau nengok air gitu ya, untuk ngisi air di ladang, kebetulan memang ada, cuman besar, cuman dia emang ngejar-ngejar mau ngebakar. Di sini kalau walau orang pendaki, saya itu waktu dulu sering penampak orang suara orang itu, tapi orangnya nggak ada. Suaranya suara apa? Suara orang, tapi caranya ngomong Sunda. Kalau Ocos itu sebagai obor, cuma seperti obor itu, tapi orangnya nggak ada. Gunung Pulau Sari tingginya sekitar 1.346 meter di atas permukaan laut. Menurut sejumlah literatur, Gunung Pulau Sari adalah pusat kerajaan Hindu di Jawa Barat dan kawasan Selat Sunda yang terdiri dari Lampung, Bengkulu, dan Sumatera bagian selatan. Pernyataan itu didukung dengan penemuan Candi Siwa dan 5 arcanya di Kawah Cipanas di Gunung Keramat Hindu Pulau Sari. Arca-arca yang kemudian dikenal dengan sebutan Arca Caringin itu diduga dibuat pada abad ke-10 sejaman dengan pendirian kerajaan Sunda Banten Girang yang bercorak Hindu-Buddha. Jauh sebelum berdirinya kerajaan Pajajaran, jauh sebelum berdirinya kerajaan Islam di Banten, Babat Banten bahkan menguatkan Gunung Pulau Sari sebagai tempat keramat sejak zaman prasejarah. Inilah alasan saya memilih Gunung Pulau Sari sebagai tujuan pendakian selanjutnya. Perjalanan kami mulai dari Desa Cilentung, Kecamatan Pulau Sari. Waktu tempuh sekitar 3 jam. Walau memiliki jarak tempuh yang lebih singkat, pendakian ini terasa lebih berat mengingat kami baru saja turun dari Gunung Karang. Kelelahan pasti memperlambat langkah kami. Kami tiba di air terjun yang biasa disebut Curug Putri. Pendakian sore membuat kami harus sampai di curug saat gelap. Konon di curug ini sering terlihat penampakan seorang wanita cantik berpakaian layaknya putri raja yang juga menyebarkan aroma wangi bunga. Di sini juga ya. Jadi ada warga sama pendaki gitu kalau yang mau ke sini. Itu suka ada bisikan gitu. Dengan bahasa daerah, bahasa Sunda. Kayak misalnya kamu ngapain ke sini? Ada apa kayak gitu. Terus kalau ada orang yang berbuat senonoh, dia pasti menampakkan atau mengeluarkan suara-suara. Itu sebenarnya dia siapa sih, Tan? Iya. Itu tadi juga barusan kita nggak lama berdiri di sini, suara itu aku dengar. Oh ya? Itu dari sebelah sini. Ini. Heeh.
Tapi untuk saat ini nggak ada wujudnya. Tapi tadi sempet denger ada yang nanyain mau ngapain di sini. Sama juga ya? Gitu. Cuman suaranya lembut, halus. Cuma nanya gitu aja. Abis nanya kayak dia nyanyi. Cuman aku nggak begitu dengar nyanyiannya itu apa. Tapi kayak suara nyanyian gitu. Seperti Cuman lantunan humming sinden aja. Sunda? Kayak gitu. Tuh cewek di sebelah sini. Cewek ya? Suaranya gitu. Iya, karena warga yang selain kata-kata dia nanya apapun, dia nyanyi juga, dia menampakkan suara gitu. Iya, itu emang bener karena barusan aku ngalamin sendiri di sini ada suara nyanyian dan nanya ada apa di sini gitu, mau ngapain di sini. Terus kayak yang kamu bilang bagi orang-orang yang kesini nggak sopan, Iya. berbuat yang tidak sopan atau sembarangan kesini dengan pikiran yang ya maaf aja yang negatif gitu ya. Itu penghuni-penghuni di sini nggak cuman dia itu nggak suka gitu loh, karena di sini sebenarnya memang tempatnya itu positif. Iya. Cuman orang-orangnya itu yang kadang menyalahgunakan tempat ini. Terus kalau yang tadi kamu bilang berarti itu termasuk penghuni di sini juga? Yap, penghuni di sini cewek ada di sini. Tapi nggak selalu ada di sini ya, Rin. Dia pindah-pindah, cuman dia kayak yang emang sering banget nanyain apa maksudnya di sini, apa tujuannya di sini, terus kayak yang nyanyi-nyanyi gitu, suara gitu. Ini kan ke atas masih ada lagi nih Tan, katanya di atas justru jauh lebih angker katanya. angker, jauh lebih kuat auranya. Walaupun aku belum pernah sampai di sana ya, tapi dari sini aku udah berasa semakin ke atas itu semakin angker. Karena di situ kalau nggak salah ada makam juga di situ. Oh. Aduh. Karena emang gunung ini angker, banyak astral yang menghuni kayak yang tadi aku bilang, dari yang di air terjun sampai di jalanan ini banyak banget di kanan kiri itu. Dalam permainan jelangkung yang kami mainkan tadi malam, makhluk gaib yang mengaku bernama Rani mengaku meninggal karena terbunuh pada tahun 2001. Berdasar informasi tersebut, kami mencari tahu kebenarannya dengan mendatangi kantor polisi sektor Ciracas yang berada di lokasi pembunuhan Rani. Menurut keterangan dari pihak kepolisian sektor Ciracas, tak pernah ada pembunuhan dengan korban bernama Rani di tahun 2001. Ataupun laporan kejadian pembunuhan yang masuk wilayah kepolisian sektor Ciracas. Tak puas dengan keterangan dari pihak kepolisian sektor Ciracas, kami juga mendatangi kantor polisi sektor Kramat Jati yang wilayahnya bersinggungan dengan wilayah teritori sektor Ciracas. Lagi-lagi tak ada informasi tentang Rani yang kami dapatkan. Pihak kantor polisi sektor Kramat Jati pun membantah pernah menangani kasus pembunuhan ataupun laporan kejadian pembunuhan atas nama Rani. Berbagai kemungkinan masih menyelimuti misteri siapa sebenarnya Rani yang merasuki jelangkung yang kami mainkan. Apakah memang pembunuhan Rani pernah terjadi? Jika pernah terjadi pembunuhan, mengapa tak pernah tercatat di kantor kepolisian di wilayah itu? Ataukah makhluk bernama Rani berbohong mengenai siapa dia sebenarnya? Dalam bermain jelangkung, kami mendapat berbagai kisah dan informasi. Namun, apapun itu, jelangkung hanyalah sebuah permainan. Kebenarannya tak pasti dan tetap menjadi sebuah misteri. Dengar Iya, saya juga dengar. cuma ngikut aja. Kenapa? Jalan gitu. Jalan. Iya, jalan di kayu ini.